Oke, shalom semua. Selamat malam bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah bergabung, baik itu di link Zoom Cloud ataupun di YouTube channel GBI Tabga. Malam ini adalah malam yang sangat spesial buat kita karena kita kedatangan seorang pembicara yang luar biasa yaitu Mas Seto Pinontoan. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Seto. Dan topik daripada webinar kita malam hari ini adalah how to start to be startup. Bagaimana kita memulai sebuah bisnis yang tentunya di masa pandemi ini kita membutuhkan katakanlah job-job sampingan ataupun bisnis-bisnis sampingan. Ataupun ini nanti akan menjadi sebuah bisnis yang sangat bisa membantu kita dalam menghasilkan tentunya income untuk mencukupi kebutuhan kita dan juga menjadi berkat buat banyak orang. Dan sebelum kita akan mulai webinar kita malam hari ini, kita akan berdoa dulu. Jadi saya minta Pak Donald untuk membuka kita dalam doa. Silakan Pak. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat di sore malam berbahagia ini kami boleh berkumpul meski secara fisikal kami tidak bisa bertemu, tapi secara virtual kami bersyukur oleh teknologi memungkinkan kami untuk boleh bersama-sama berkumpul, saling meningkatkan kualitas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menemukan lebih lagi tentang aktualisasi diri, tentang bagaimana kami boleh meningkatkan Tuhan, daya saing kami Tuhan, menghadapi era-era pandemi saat-saat ini Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Engkau mengizinkan ini semua terjadi, dan sebagaimana firman-Mu dalam Roma 8:28, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mau percaya kepada setiap rencana dan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua dan semua teman-teman yang sudah hadir. Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati waktu demi waktu yang akan kami gunakan dalam sharing satu sama lain Tuhan, biar ini menjadi pembicaraan berkualitas, pembicaraan atau diskusi yang boleh bermanfaat bagi kami hari ini, bahkan untuk ke depannya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Seto, Mas Seto Tuhan, yang sudah di tengah-tengah kesibukannya, dia boleh menyiapkan, meluangkan waktu buat kami, dan menikmati sebagian dari ilmu yang akan bermanfaat bagi kami. Tuhan mengurapi waktu demi waktu, biar materi demi materi yang sudah dipersiapkan, sehingga semuanya itu Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang hadir, baik itu melalui media yang ada di webinar Zoom ini, maupun yang ada di YouTube. Tuhan mengurapi setiap kami, beri konsentrasi, sehingga ini semua boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mulaikan pertemuan kami dan webinar ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap, sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Donald. Pak Donald ini adalah ketua daripada Koperasi Tikul atau Tabga Community of Love. Ya, kita tahu hari-hari ini beliau sedang melakukan banyak terobosan, khususnya di masa pandemi ini melalui Tikul tentunya. Pak Donald akan mengadakan banyak webinar tentunya untuk mendorong setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, secara khusus juga semua anggota yang tergabung dalam koperasi. Dan sesuai dengan tema kita malam ini, how to start to be startup, kita melihat begitu banyak potensi yang ada di negara kita Indonesia ya, dengan begitu banyaknya masyarakatnya 250 juta lebih, dan tentunya seperti kita tahu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa setiap manusia itu diberikan potensi oleh Tuhan. Dan mungkin malam ini tidak dibahas semua potensi itu ya, tidak cukup waktunya, tetapi Mas Seto akan memberikan pencerahan buat kita dari sisi yang lain yang tentunya di mana Mas Seto expert dalam hal itu. Oleh sebab itu, bagi semua Bapak Ibu, rekan-rekan jemaat Tuhan yang sudah tergabung sekali lagi di Zoom ini dan juga di channel YouTube GBI Tabga, jika nanti sembari Mas Seto menjelaskan materi, jika ada hal-hal yang perlu ditanya, boleh ditanya
dengan mengisi kolom chat yang ada di Zoom ataupun di channel YouTube kita. Dan sebelum kita akan melanjutkan lebih jauh lagi webinar ini, maka kami berikan kesempatan kepada Ketua Koperasi Tikul, yaitu Bapak Donald Sihaan, untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Baik, shalom semua yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube. Puji Tuhan, kita memasuki sesi yang kedua ya. Setelah kemarin kita mengadakan sesi perdana yang dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas KUMKM dan Bapak Kepala Cabang Bank Mandiri. Kita bersyukur ini semua anugerah di mana sumber daya ini tidak jauh dari kita. Hari ini kita dapat satu sumber daya lagi yang luar biasa, yaitu Bang Seto. Jadi sebenarnya kita lebih cocok panggilnya Bang Seto ya. Kemarin saya ditelepon, kok panggil Mas gitu. Karena belakangnya Pinotoan soalnya. Tapi oke lah, habis wajahnya itu memang lebih cocok dipanggil Mas kayaknya. Nah, jadi kita bersyukur bahwa Mas Seto adalah anak Tuhan yang dipercaya juga di marketplace, di dunia marketplace, dunia startup, dunia usaha perintisan. Beliau sudah memulai cukup lama dan banyak yang dicetak, bahkan ada beberapa yang sudah go internasional melalui coworking space beliau. Jadi kita bersyukur dan ternyata kita punya anak Tuhan yang luar biasa dan selama ini mungkin belum sempat dilihat oleh rekan-rekan. Makanya kita bersyukur beliau juga punya waktu dan akhirnya kita bisa gunakan pertemuan sore malam ini untuk berdiskusi. Saya juga yakin ada beberapa mungkin rekan-rekan yang belum ngerti gitu loh, apa sih startup itu, perusahaan rintisan itu, dan bagaimana sih, apakah saya harus orang IT atau bagaimana. Nanti mungkin detailnya Mas Seto akan menjelaskan, tapi yang paling penting di sini kita belajar bahwa ada bisnis yang bisa kita create dari ide-ide kreativitas, gitu loh. Seperti disampaikan oleh tadi Bang Stefan tadi, dia bilang bahwa kita ini negara yang penuh dengan suku multi etnik ya, yang itu membuat kita itu punya kemampuan berkreativitas itu lebih tinggi. Jadi itu yang tinggal kita optimalkan. Dan saya berharap semoga lewat webinar ini kita semua dapat sesuatu yang bisa menjadi nilai tambah buat kita pribadi. Dan saya juga membuka teman-teman yang ingin mau terus lanjut, karena Mas Seto ini coworking space ya, dia melatih, dia membentuk, dia terus meningkatkan teman-teman yang memang punya ketertarikan untuk di dunia perintisan ini. Jadi sekali lagi saya juga atas nama Ketua Koperasi mengucapkan terima kasih buat Mas Seto, buat waktunya. Semoga ini tidak berhenti sampai di sini, tapi kita akan terus berlanjut dan kita akan start di Tapga, akan punya Tapga startup yang akan dipakai juga luar biasa di Kota Batam. Itu harapan saya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang hadir di YouTube dan di channel Zoom. Biar kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan ke Bang Stefan. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Ketua Koperasi kita, Bapak Donald Sihaan. Dan kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi, Bapak Ibu. Kita akan segera mendengar pemaparan dari hambanya, yaitu Mas Seto Pinotoan. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Stefan, Pak Donald. Senang sekali bisa sharing di Tapga. Jadi mungkin tadi Pak Donald udah bilang juga ya, jadi sebenarnya nama saya cuma Arseto Pinontoan, ya, jadi nggak ada masnya jadi. Ya, tapi saya kenalan dulu ya. Jadi saya kebetulan punya coworking space seperti yang Pak Donald sebutkan tadi di Ruang Kreasi. Cuman karena malam ini topiknya di startup, mungkin saya akan lebih masuk ke salah satu usaha saya yang satu lagi, yaitu di inkubator startup.
Nah, jadi mungkin udah sering dengar startup segala macam, cuman mungkin pengertian itu kan Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat di Google ya. Cuman saya ingin kasih wawasan tentang potensi dulu deh. Karena kalau kita tidak ngerti tentang potensinya, mungkin kita akan melihat startup itu sebagai sesuatu yang sebelah mata lah. Jadi saya coba share screen. Oke. Jadi ya, malam ini mungkin saya cuma mau kasih judul yang gampang ya. Menjanjikan tidak sih membuat startup? Nah, karena banyak yang masih bingung sebenarnya startup tuh menjanjikan nggak sih gitu. Nah, mungkin sekilas dari usaha saya selain di ruang kreasi, yaitu saya memiliki yang namanya Base Incubator dengan teman-teman. Kami baru setahun yang lalu berdiri dengan semangat karena kami sangat sedih melihat perkembangan di Indonesia ini selalu didominasi oleh Jawa, dan Jawa. Jadi kami melihat bahwa potensi sebenarnya seperti di Batam, Sumatera sangat besar. Jadi sangat sayang sekali teman-teman kita yang ada di daerah ini tidak susah mendapat kesempatan sebenarnya Pak Donald dan teman-teman. Makanya kami ingin membuka kesempatan ini kepada teman-teman yang ada di daerah. Karena ya kita juga ada di daerah, makanya kita pengen sekali membuka kesempatan ini. Nah, kami ada ber-6 dan itu usaha-usaha kami udah kami rintis sejak 2016. Oke, mungkin langsung aja. Sini ada salah satu sebuah perkataan dari direkturnya Tata Consulting dari India. Going digital is no longer an option, it is the default. Jadi saat ini bukan lagi menjadi pilihan, oh saya mau milih konvensional atau digital, bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Bahwa digital itu udah keharusan. Ya, seperti malam ini kita ketemu webinar ya Pak, teman-teman, webinar ini kata sekarang ada sampai mabok webinar. Saking banyaknya webinar. Nah, jadi mungkin salah satunya karena kita dibanjiri dengan digital dan bahkan mungkin kita belum siap. Tapi mau nggak mau harus siap. Oke, langsung aja kita ke outlook secara ekonomi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa sebenarnya kalau lihat dari angka saja, ekonomi ya, jadi ekonomi digital sebenarnya kita yang masih pegang. Jadi kalau orang bilang Singapura paling hebat, oh Singapura cuma 6 juta dolar. Ya, tapi kita punya 264 juta orang ya. Ini bukan jumlah ekonominya, tapi nanti kita akan lihat jumlah kekuatan ekonomi kita di digital. Kita punya jumlah manusia itu 264 juta, di mana kita yang paling besar di seluruh Asia Tenggara. Artinya kita punya kesempatan yang sangat besar di dunia digital. Nah, dari pengguna internet saja, kita sudah lihat bahwa nanti dalam waktu 4 tahun ke depan, jumlah ini akan bertumbuh bisa 100 juta orang lebih. Artinya kita memiliki basis pengguna yang sangat besar. Nah, ini bisa kita bandingkan nanti dengan jumlah pengguna internet di China. Kenapa China bisa besar? Karena mereka konsumsi dalam negerinya saja sudah mencukupi untuk ekonomi mereka sendiri. Tapi jangan salah bahwa di Asia Tenggara pun kita punya cukup besar. Bahkan di Indonesia sebenarnya bisa hidup dari pengguna Indonesia sendiri tanpa harus menggunakan pengguna dari luar. Kemudian projection-nya ya. Jadi projection-nya kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, sekarang kita projection-nya adalah $100 billion, tapi ini belum masuk pertimbangan COVID ya. Tapi kalau kita lihat sebelum COVID, proyeksinya tahun 2025 ekonomi digital itu akan mencapai 300 miliar dolar. Ya, billion itu miliar, 300 miliar dolar dari tahun 2025. Jadi besar sekali sebenarnya kesempatannya. Nah, kita lihat di sini mungkin tidak perlu pakai bahasa ekonomi yang ribet. Grafiknya Indonesia aja sudah paling tinggi.
karena kita memang the largest and the fastest growing internet economy in the region. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kalau orang bilang, oh Singapura paling hebat, ya Singapura kalau lihat dari perkembangannya masih kalah sama kita. Karena mereka manusianya dikit, kita manusia sangat banyak. Artinya kita sangat punya kesempatan yang besar untuk mencapai ekonomi yang tertinggi. Pertumbuhan ekonomi ya ini kalau penghitungannya. Kemudian kita lihat di sini salah satu motor dari penggerak ekonomi digital di Indonesia ini adalah e-commerce. Kemudian ada online travel, ada online media, dan ride hailing. Ride hailing ini seperti Gojek dan Grab. Kemudian growth, kalau kita lihat funding, nah ini salah satu mungkin orang dengar kalau namanya startup pasti mikirnya funding. Nah, kok bisa ya Gojek dapat funding miliaran dolar bahkan triliunan rupiah? Nah, kita lihat trennya. Ini terakhir tahun 2019 itu kita terakhir dapat funding, jumlah fundingnya 1,8 miliar dolar yang masuk ke Indonesia. Nah, sayang sekali funding ini tidak di-grab sama kita. Ya, sayang sekali kalau tidak di-grab. Jadi memang kita harus mencoba dan berusaha untuk menggrab funding yang besar seperti ini. Jangan sampai yang cuma Gojek saja, Tokopedia saja, dan Traveloka saja. Oke, ini user acquisition ya. Ini saya jelaskan bahwa di sini sebenarnya di kota di luar 5 kota besar Indonesia, sebenarnya perkembangan orang menggunakan internet itu 4 kali lipat dibanding 5 kota besar di Indonesia. Batam masuk di sini karena Batam ukuran untuk kecepatan orang menggunakan jasa-jasa dari online itu sangat cepat. Jadi adaptasinya sangat cepat. 4 kali lipat dibanding di 5 kota besar. Oke, jadi mindset-nya perlu dirubah. It's not a digital business, tapi it's business in the digital era. Jadi mindset-nya kita harus berubah bahwa kita bukan melaksanakan digital business, tapi kita lagi berbisnis di era digital. Jadi seluruh fundamental dari cara berbisnis kita harus dirubah. Nah, salah satunya adalah startup atau ekonomi kreatif. Oke, ini adalah sekilas saja angka dari Backcraft dari tahun lalu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa ekonomi kreatif atau bisa kita sebut startup dan teman-temannya ini lagi berkembang. Sangat jauh, sangat pesat berkembangnya, cuman memang sekali lagi masih ada di Jawa. Kemudian ini ada satu, Bapak Ibu bisa lihat top 20 largest Southeast Asia startup funding rounds. Ya, kita lihat Grab itu masih memimpin di 1.460 million dollar, berarti ini billion, 146 billion dollar. Kita ada Traveloka, ada Zilingo, ada Kinerja Pay, ini semua masih dari Indonesia. Kemudian Halodoc, ada Bukalapak, ada iFlix, ada Si Cepat. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini masih berpikir bahwa startup itu harus digital, harus aplikasi. Nah, cuman jangan salah, kalau Bapak Ibu pernah dengar Kopi Kenangan, bisa dengar namanya Janji Jiwa, itu mereka masih masuk dalam startup. Cuman kategorinya aja food startup, startup makanan. Bapak Ibu bisa lihat di salah satu berita ini adalah Kopi Kenangan saja bisa dapat funding 282 billion rupiah. Ya. Jadi miliar rupiah dari Sequoia India. Bahkan sekarang Kopi Kenangan dimiliki oleh Jay-Z ya, rapper dari Amerika itu sama Venus Williams yang main tenis. Jadi bahkan mereka bisa sampai investasi ke bisnis yang mungkin kita sebut Kopi Kenangan, pasti orang mikirnya ya kopi ya bisnis konvensional gitu. Tapi ternyata bisnis konvensional pun bisa dirubah metodenya menjadi bisnis startup. Oke, kita lihat ini salah satu yang mungkin bisa dilihat bahwa kategori yang paling banyak dibeli di e-commerce itu adalah fashion dan aksesoris. Ya, biasanya ibu-ibu, ya mbak-mbak ini pasti paling banyak belanja kalau cewek. Jadi paling besar dia ininya
fashion dan aksesoris. Baru berikutnya baru gadget dan aksesorisnya, digital product itu masuk di nomor 3, kosmetik masuk nomor 4. Ya, paling rendah memang di office supplies. Nah, apakah sektor lainnya tidak berkembang? Data dari Backcraft menunjukkan bahwa 16 sektor ekonomi kreatif lainnya pun berkembang. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin berpikir, apa sih 16 sektor di Backcraft? Nanti bisa buka di websitenya Backcraft. Ada makanan, ada animasi, TV, radio, ada digital atau aplikasi, ada game, ya, ada apa namanya kriya atau kriya itu apa ya namanya ya, kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan itu juga lagi berkembang. Artinya memang masanya memang di kreatif ekonomi. Nah, kenapa bisnis-bisnis startup ini bisa maju? Setelah tadi Bapak Ibu bisa lihat sekilas beberapa data yang saya dapatkan, sebenarnya kunci dari kenapa bisa maju adalah sebenarnya demografi kita. Ya, di 2040 kalau nggak salah kita akan dapat bonus demografi. Bonus demografi ini adalah banyaknya jumlah usia produktif. Karena yang menentukan salah satu yang menentukan ekonomi negara kan jumlah usia produktif tersebut. Jadi kita negara yang paling banyak nanti. Jadi memang kita demografinya sangat mendukung untuk maju ke ekonomi digital. Apalagi generasinya sudah sangat terpapar, mulai dari generasi milenial, mulai generasi Z, ya, sampai nanti ke generasi alpha. Oke, sedikit dari saya sebelum saya masuk ke startup-nya. Kami juga punya coworking di Batam, kemudian kami juga sejak tahun 2017 sampai 2019 itu kita sering mengadakan event digital. Dan kita juga punya banyak partner, mulai dari lokal, nasional, sampai internasional. Jadi mulai dari Backcraft sendiri, kemudian ada Amazon Web Service, ada Google for Startups, Kominfo, ya, perusahaannya Pak Donald juga partner juga, ya, ada Nongsa Digital Park, Temasek Politeknik, hampir semua pernah kita ajak kerjasama dan kami juga pegang beberapa lisensi untuk mengadakan program di Batam. Kemudian kita juga tadi kita menginkubasi ada 12 startup lokal dan saat ini kami sudah memiliki 2 startup lokal yang sudah masuk ke nasional. Bapak Ibu pernah dengar namanya Marlin Booking, kemudian ada Para Kerja. Mereka sekarang sudah menjadi startup nasional dan sudah didanai lebih dari 10 miliar rupiah. Kemudian kita juga membantu kampus-kampus untuk pengembangan program kewirausahaan, bahkan kami juga membantu pengembangan kurikulum di SMK dan SMA. Bahkan sekolah dari TK sampai SD pun pernah kita bantu. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa startup dan kenapa di Kepri, ya? Kenapa Batam ini kan kota kecil? Nah, kenapa saya menyebutkan kenapa harus di Batam? Karena kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Nongsa Digital Park, itu adalah salah satu mimpi yang dibangun oleh Pak Jokowi untuk menjadikan Indonesia negara digital. Nah, Batam itu sudah dipropose sebagai digital hub-nya Indonesia. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan startup dari Singapura yang datang ke Batam untuk mengambil sumber daya kita, ya, untuk menjadikan Batam ini sebagai basis. Nah, sayangnya adalah yang saya lihat adalah kita berbatasan langsung dengan Singapura, tapi kita perbandingan antara kita dan Singapura itu terlalu jauh, terutama di bidang digital, gitu. Jadi sayang sekali kalau kesempatan ini tidak kita ambil. Dan Batam Kepri tujuan investasi. Kemudian potensi lokal yang tidak tergali dalam bidang kreatif. Artinya banyak sekali anak-anak Batam ini sebenarnya kreatif sekali. Bahkan banyak sekali anak-anak Batam yang sudah berhasil di Jawa, bahkan di internasional yang tidak pernah terekspos. Ya, jadi sayang sekali sebenarnya di Batam ini potensinya sangat besar. Dan sumber daya manusia yang kita sangat banyak. Nah,
sebenarnya program-program kenapa Kepri ini harus dikembangkan dan kenapa kita butuh butuh pengembangan seperti ini dan kita mengajak teman-teman untuk menjadi sebuah startup adalah contohnya bidang-bidang yang sangat sedang digandrungi seperti data analytics, big data, kemudian programming sebenarnya bisa dikembangkan di Batam. Kita punya sumber daya itu, ya. Dan roadmap yang sedang diperjuangkan sama Pak Donald, nah, roadmap digital Kepri ini kan sangat membantu kalau kita bisa punya bisnis startup. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus berani terjun sebagai bisnis startup itu? Nah, sebenarnya Indonesia adalah negara yang penuh dengan masalah. Ya, jadi banyak orang bilang, Mas, bikin startup itu cuman bikin aplikasi ya. Jadi saya punya aplikasi, saya langsung punya bisnis startup. Ya, memang ada benernya, tapi banyak salahnya. Kenapa? Karena sekali lagi, yang namanya bisnis startup itu tidak jauh-jauh dari yang namanya bisnis. Gitu. Anda tidak cukup hanya punya aplikasi, tapi Anda harus mengerti tentang bisnis. Gitu. Jadi masalah sebenarnya bagus, makanya negara kita penuh dengan masalah yang perlu diselesaikan karena masalah itu menciptakan peluang. Gitu. Jadi teman-teman tahu seperti Gojek, Grab, kenapa mereka membuat ojek, itu kan berangkatnya dari masalah. Masalah yang ingin diselesaikan adalah masalah kemacetan sebenarnya. Bukan motivasinya adalah mendigitalisasi ojek. Tidak pernah terpikir mereka untuk mendigitalisasi, tapi malah lebih untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Nah, kemudian digital literacy masyarakat Indonesia sudah mulai merata. Kenapa? Karena sudah semakin banyak orang sudah mengerti apa itu aplikasi, apa itu e-commerce, apa itu startup. Orang sudah mulai mengerti dan orang sudah mulai berani. Mungkin 10 tahun yang lalu kita masih pakai Kaskus, ya masih pakai ya forum istilahnya untuk jual beli FJB. Banyak penipuan, banyak ini segala macam. Saya sudah sampai 2 kali kena tipu. Tapi sekarang di eranya Tokopedia, eranya Bukalapak, jarang sekali orang tertipu. Gitu. Artinya memang orang sudah mulai terbiasa. Kemudian perpaduan antara dunia digital dan dunia usaha konvensional sudah lebih baik. Tadi saya kasih contoh kopi kenangan, berangkat dari sebuah produk konvensional, kopi, tapi bisa menggunakan metode-metode startup. Dan kesempatan terbuka lebar melalui kompetisi, pelatihan, dan mentorship baik offline maupun online. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sekarang ini kalau mau belajar startup itu sangat gampang. Dibanding dulu saya mulai tahun 2015-2016 itu susah sekali mau cari literasi tentang startup, harus ngomong sama siapa, itu susah sekali. Tapi sekarang begitu banyak program gratis yang bisa diikuti. Kemudian lanjut, nah mulai dari mana? Nah oke, jadi seperti tadi saya sebutkan, kenapa harus startup? Kenapa harus startup? Sebenarnya startup itu sebuah usaha yang berangkat dari passion dan masalah. Jadi sebenarnya PR yang saya sebutkan kalau saya ngobrol di inkubasi adalah, kamu bikin usaha, masalahnya apa? Gitu. Ya, jadi mungkin agak susah dipahami ya, karena semua startup yang besar itu mereka menggunakan basis dari masalah. Mereka ingin menyelesaikan sebuah masalah. Contoh Bapak Ibu ruang guru deh Bapak Ibu. Ruang guru. Ini sebenarnya ruang guru ini menyelesaikan masalah kesenjangan dari sebuah sekolah Bapak Ibu. Misalnya ya Bapak Ibu ya, anak saya sekolah di sebuah sekolah, mungkin dari anggapan masyarakat itu sebuah sekolah kelas rakyat lah istilahnya, ya, di mana ya begitulah kualitasnya. Tapi nanti dibandingkanlah sama anak tetangga yang sekolahnya di sekolah mungkin ya yang mahal. Sekolah mahal mampu membayar guru bagus. Tapi sekolah yang tadi bayarnya murah, mungkin tidak mampu membayar guru bagus. Nah, ini sebenarnya masalah kesenjangan dari sekolah. Ruang guru, mereka melihat itu. Mereka menggunakan sistem online, di mana Bapak Ibu mau dari Merauke, mau dari Jakarta,
mau dari pelosok manapun di Indonesia, punya satu standar yang sama dan guru yang bagus. Itulah masalah yang dicoba diselesaikan oleh Ruang Guru. Jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, gurunya sama. Dan gurunya itu semuanya top. Gitu. Ini contohnya, ya, bahwa Ruang Guru ini menyelesaikan masalah kesenjangan pendidikan. Jadi ini contoh sebuah usaha. Contoh lagi misalnya seperti startup apa ya misalnya ya. Kayak tadi mungkin kayak Gojek ya, itu kan menyelesaikan masalah. Cuma nanti kan Gojek ini kasusnya sudah berbeda karena Gojek sekarang sudah menjadi super app. Dia mencoba menyelesaikan semua masalah Bapak Ibu dalam satu aplikasi. Gitu. Contoh lagi adalah misalnya lindungi hutan, ya. Ada teman kita dari Batam juga punya startup nasional, itu namanya Lindungi Hutan. Nah, yang dia coba menyelesaikan masalah adalah masalah penggundulan hutan. Dia mencoba menyelesaikan masalah penggundulan hutan di mana-mana dengan menggunakan sistem donasi, menggunakan sistem Bapak Ibu pernah sharing misalnya subscription di Netflix atau di Disney Plus ya, sekarang lagi heboh Disney Plus, cuma 30.000 sebulan. Nah, Bapak Ibu juga bisa dengan menggunakan menggunakan Lindungi Hutan ini, Bapak Ibu bisa bayar per bulan berapa, tapi Bapak Ibu bisa membantu penghijauan kembali sebuah areal misalnya. Nah, ini masalah dari yang mau diangkat. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu tahu masalahnya apa, Bapak Ibu juga perlu riset. Ya, Bapak Ibu perlu riset. Misalnya banyak sekali teman-teman kita ini kalau saya sih tidak menyalahkan ya, cuman perlu dipahami bahwa tidak ada lagi ide yang menurut saya ya Bapak Ibu ya, tidak ada lagi ide yang original. Ide original itu cuma ada di Tuhan Yesus. Ya, sisanya itu sudah modifikasi manusia semua. Jadi jangan pernah menganggap bahwa saya punya ide saya adalah satu-satunya di dunia. Saya tidak mau sharing. Justru itu sikap yang salah. Justru Bapak Ibu harus sharing. Kenapa? Ide boleh sama. Ya, contoh Gojek. Dulu di Batam ada yang namanya, maaf saya tidak akan sebut merek, mirip dengan Gojek. Idenya sama, tapi eksekusinya beda Bapak Ibu. Ya. Jadi sama-sama ojek, tapi kenapa Gojek bisa survive? Karena mereka punya strategi sendiri, sedangkan yang lokal ini tidak punya strategi yang jelas. Akhirnya ya pasti punah dengan sendirinya gitu. Sama-sama Bapak Ibu punya agentur. Ya, Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa oke, saya akan bikin aplikasi, saya pasti bisa jadi Traveloka. Belum tentu. Gitu. Karena ini masalah strategi dan eksekusi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ide Bapak Ibu adalah ide yang paling brilian. Pasti satu orang di dunia ini pasti pernah berpikir yang sama. Justru harus sharing. Makanya saya bikin di bawah adalah diskusi dengan orang yang relevan. Bapak Ibu misalnya diskusi, punya ide, Bapak Ibu ngajak diskusi saya pasti akan memberikan masukan. Diskusi dengan Pak Donald misalnya, pasti akan diberikan masukan dari sisi lain. Ya, either kita mendukung atau kita tidak mendukung, itu urusan nanti. Cuman Bapak Ibu perlu masukan dengan orang yang relevan. Gitu. Jadi riset, kemudian ngobrol. Ya, sama dengan bisnis lainnya, Bapak Ibu harus bangun networking. Kemudian startup itu bukan bisnis sendirian. Nah, banyak sekali orang punya bisnis, gua bisa sendiri. Problem dari startup adalah tidak bisa dikerjakan sendirian. Nah, makanya di startup itu ada hukum. Ya. Ada hukum minimal itu 2 orang. Jadi 1 orang bisnis, 1 orang teknikal. Atau orang yang bisa coding. Itu karena biasanya kalau ini banyak ya teman-teman saya juga jago-jago ngoding Bapak Ibu, jago, mau bikin aplikasi apa aja bisa. Dia punya aplikasi di iOS, di Android itu banyak banget.
tapi belum tentu dia ngerti bisnisnya. Makanya harus gabung orang bisnis sama orang teknikal. Harus dipikirkan bagaimana bisnisnya. Jadi kalau Bapak Ibu orang ekonomi, orang manajemen, ya Bapak Ibu harus berani ngajak orang teknikal. Kita bikin aplikasi yuk, nanti aku punya konsep begini. Jadi aplikasinya justru menyesuaikan dengan konsep bisnisnya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa aplikasi itu adalah dewanya. Justru bukan, karena ini namanya bisnis. Justru bisnisnya yang harus difokuskan. Aplikasi itu hanya sebuah sebuah alat. Ya, bukan penentu. Ya, jadi jangan salah kaprah di posisi aplikasi selalu harus terbaik, tidak. Ya, aplikasi sesimpel mungkin asal menghasilkan duit, ya pasti saya akan pilih aplikasi yang sesimpel mungkin. Kemudian setelah Bapak Ibu bangun tim, nah ini ada sebutannya buat MVP. Ya, ini minimum viable product. Nah, ini konsepnya begini Bapak Ibu masalah MVP. Kalau Bapak Ibu berpikir akan membangun sebuah mobil, Bapak Ibu jangan bikin rangka mobil dulu. Ya. Bapak Ibu mulailah dari bikin sepeda dulu atau bikin skuter dulu deh. Mulai dari skuter, Bapak Ibu mulai belajar pakai sepeda. Dari sepeda, Bapak Ibu mulai pakai belajar motor Beat dulu, habis itu masuk ke motor Moge, habis itu baru masuk ke mobil. Jadi membuat aplikasi itu harus bertahap. Misalnya Bapak Ibu udah punya tim, oh saya jago ekonomi, teman saya udah jago programming, oke kita bikin aplikasi. Jangan tiba-tiba langsung bikin aplikasi, saya mau bikin aplikasi persis seperti Traveloka, misalnya. Itu pengembangannya pasti lama. Ya. Bapak Ibu perkirakan aplikasinya selesai nanti tahun 2021 Desember sudah selesai aplikasinya. Nah, keduluan orang Bapak Ibu. Ya, karena startup ini harus cepat. Gitu. Nah, jadi mulai dari mana mungkin ya ini ya. Jadi 4 ini menurut saya yang paling penting. Tidak usah neko-neko kita harus belajar apa. Ini dulu deh. Karena kalau Bapak Ibu udah mantep tentang riset Bapak Ibu, passion Bapak Ibu di mana, maka Bapak Ibu ya pasti bisa, asal memang passionnya di situ, sukanya di situ, dan ngerti masalahnya apa. Jadi kalau Bapak Ibu seorang guru, Bapak Ibu pasti tahu masalah guru di mana sih. Bapak Ibu seorang pegawai bank, Bapak Ibu pasti tahu kan masalah di bank itu apa sih. Mungkin saya punya solusi biar bank itu lebih, ya gimana, itu yang makanya kita butuh passion juga. Nah, mungkin dari saya itu sih, ya. Nanti kita punya office ada di Ruang Kreasi dan juga ada di Nusa Digital Park. Itu sih Pak Admin, Pak Stefan, Pak Donald, mungkin kita bisa buka ngobrol-ngobrol lainnya. Ya, terima kasih Mas Seto sudah memaparkan materi buat kita semua pada malam hari ini. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita dapatkan. Pertanyaan pertama itu dari Bapak Sebastian Lusfrito. Ya. Sekarang gampang belajar startup. Mohon Mas Seto info kita Pak, di mana kita bisa jumpai tempat belajar startup di Batam. Oke. Ya, jadi ini pertanyaannya sangat luas ya, teman-teman pasti juga pengen tahu di mana belajar startup. Oke, makanya tadi Pak Donald sempat menyebutkan bahwa pengen sekali bahwa di Koperasi Tikul juga memiliki fasilitas seperti itu. Jadi saya sih sangat berbesar hati, pengen banget bantu teman-teman di Tikul kalau memang mau belajar. Tapi begini ya, startup itu tidak bisa dipelajari sebenarnya, tapi harus dijalani. Kalau Bapak Ibu cuma belajar, itu pasti nggak akan nyambung Bapak Ibu. Ini saya sudah ngejalanin sendiri karena saya dulu saya punya startup, ya, dan sampai hari ini juga punya beberapa startup. Tapi kalau kita cuma belajar tanpa menjalani, itu nggak akan ngerti Bapak Ibu. Pasti akan susah sekali. Makanya saya justru mendorong
Bapak Ibu kalau misalnya nanti di Tikul ada fasilitas belajar startup, saya pengen sekali Bapak Ibu bergabung dengan konsep yang sudah dimiliki. Jadi benar-benar belajar sambil menjalani. Jangan cuma belajar saja, itu nggak akan masuk. Percaya deh, nggak akan masuk. Nah, kemudian yang kedua, mungkin saya akan pakai chatting saja ya. Di sini saya tulis, Bapak Ibu bisa googling. Ini adalah program pemerintah, namanya 1000 Startup Digital. Nah, ini kebetulan di Batam itu saya ngeran juga. Jadi 1000 Startup Digital ini gratis dari pemerintah. Ini program selama 4 bulan. Nah, jadi ini gratis, Bapak Ibu bisa lihat di googling aja 1000 Startup Digital, itu nanti ada websitenya. Nah, Bapak Ibu udah mulai bisa daftar di situ. Karena nanti launching untuk seluruh Indonesianya tanggal 12 September ini, hari Sabtu ini. Nah, jadi bisa nonton acara launchingnya, kemudian proses belajarnya itu sampai bulan Desember. Nah, jadi mungkin bisa terjawab jalannya. Jadi banyak kok mau belajar dari mana. Tapi sekali lagi saya sebutkan, tolong jangan belajar saja, tapi ngejalanin. Ya, semoga Pak Sebastian puas ya dengan jawaban dari Mas Seto tadi. Nah, yang kedua nih Mas Seto, ada pertanyaan yang kedua dari pemirsa yang ada di Zoom meeting hari ini. Startup yang disarankan di masa pandemi ini Mas Seto, menurut Mas Seto startup yang bagaimana? Nah, ya. Ya ini banyak sebenarnya ya. Cuman jangan pernah di masa pandemi bikin startup pariwisata ya Bapak Ibu ya. Ini untuk tahun depan itu startup pariwisata ya. Sebenarnya banyak sih. Kalau di Batam ini kan lagi menjamur yang namanya pasar sayur, pasar online. Nah, ini sebenarnya menjanjikan sih ya. Terus cuman sekali lagi Anda mau bikin startup ini, sekali lagi di masa pandemi ini memang banyak kekurangannya. Kita juga ruang bergeraknya susah. Cuman kalau pertanyaannya dirubah, sebenarnya fokus investor itu sekarang mau kemana sih? Nah, kalau fokus investor, justru itu banyak di pendidikan. Pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian fintech, ya, financial technology, kemudian juga ada di bidang kemarin itu saya dapat masukannya, sebentar saya lupa namanya apa. Bentar ya saya cari. Iya. Pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian apa namanya? Tadi saya sebut apa ya, lupa saya. Ya pokoknya itu tadi Pak, saya lupa tadi sebutkan apa tadi. Cuman ya emang agak susah ya kalau menjawab pertanyaan seperti ini ya, karena memang pandemi ini, aduh ini susah lah memang. Ini masa susah emang. Hampir semua startup ini lagi tiarap juga soalnya nih. Karena berat memang. Ya makanya kayak tadi mungkin ada yang mungkin juga ini juga sektor UMKM justru sekarang lagi diminati. Karena kata orang, kata teman-teman, 6 dari 10 teman yang Anda miliki pasti punya usaha kuliner. Nah, jadi emang berat sih Pak, kalau dibilang startup sekarang mau bikin bisnis apa agak berat. Cuman 2021 itu memang sudah mulai normal kembali. Itu sih. Ya. Banyak Saya harap sekali nih cukup memuaskan ya. Saya harap bagi yang bertanya ini cukup memuaskan ya. Karena memang kita sedang berada di masa pandemi seperti yang dikatakan oleh Mas Seto tadi ya. Startup juga lagi tiarap ini semuanya. Nah, ada pertanyaan yang ketiga nih Mas Seto. Ini berhubungan dengan duit ini kayaknya. Dikatakan gini, tadi kan Mas Seto bicara tentang funding yang didapatkan oleh contohnya seperti Kopi Kenangan gitu ya. Nah, pemirsa nih bertanya nih Mas Seto, kira-kira kriteria atau apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh startup sekarang itu untuk boleh mendapatkan funding seperti yang Mas Seto sampaikan tadi? Ya, jadi ini sebenarnya pertanyaan sangat luas ya. Jadi kalau kita bicara urusan funding memfunding ini
Ini urusannya luas sekali. Jadi begini Bapak Ibu, saya mungkin bisa jelaskan singkat saja. Funding ini mostly yang dapat funding itu adalah usaha yang sudah berjalan. Gitu. Jadi contohnya beginilah ya. Misalnya Bapak Ibu punya uang 200 miliar. Terus Bapak Ibu lihat teman datang, bro, mau minjem uang dong? Mau nggak invest ke usaha gua? Nah, usahanya apa? Oh, masih ide. Idenya adalah tukang bakso keliling misalnya. Oh, lu butuh uang berapa? Segini. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau ngasih nggak? Berat. Berat. Berat Bapak Ibu pasti. Ya. Tapi kalau misalnya teman Bapak Ibu ini sudah berjalan lah ya, dia udah punya nih tukang bakso keliling. Pakai pesawat, mungkin dia pakai helikopter ya, mungkin tukang baksonya. Udah berjalan sebulan dia. Dan ternyata dia sudah menghasilkan walaupun tidak untung ya, tapi banyak yang beli. Sebulan dia beroperasi itu penjualannya mungkin lebih dari 4.000 mangkok. Nah, Bapak Ibu pasti akan berpikir dong, wih, ternyata usahanya bagus juga ya. Terus nanti dia akan nanya, terus nanti visi kamu mau kemana? Oh, nanti saya punya tukang bakso keliling pakai helikopter seluruh Indonesia. Oh, pasti saya sebagai investor pasti saya akan sangat tertarik. Kenapa? Potensinya. Jadi kalau kita bilang Bapak Ibu, kriterianya apa sih? Kriterianya bisnis Bapak Ibu punya potensi nggak untuk dijadikan nasional? Gitu. Kalau Bapak Ibu cuma mau bikin startup untuk Batam, itu agak kecil kali ya. Mungkin susah kalau mau cari funding. Karena Batam itu masyarakatnya cuma 1,5 juta, Bapak Ibu. Dibanding Bapak Ibu fokusnya, oke, saya punya startup, target saya Indonesia. Itu beda Bapak Ibu. Karena 264 juta penduduk. Berapa potensinya itu? Anggaplah begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan, kalau Bapak Ibu dari startup cuman untung Rp100 per transaksi, dikalikan 1,5 juta penduduk Indonesia, Bapak Ibu cuma punya uang berapa? Dibandingkan, Bapak Ibu punya pelanggan 200 juta orang di Indonesia, tapi untungnya cuma 50 perak Bapak Ibu. Bisa mengerti ya dari sisi potensi. Nah, itu nomor 2 justru, Pak. Yang pertama, justru kenapa orang dapat funding di Gojek, Traveloka dapat funding yang bermiliar-miliar dolar itu. Yang di funding itu sebenarnya untuk usaha awal ya, ini usaha awal, kita bilang startup awal. Justru yang di funding adalah orangnya. Gitu. Saya percaya nggak dengan Pak Donald? Pak Donald punya latar belakang bisnis IT gini. Tapi co-foundernya atau temennya baru lulus SMA misalnya. Yang saya funding siapa sih sebenarnya dalam usaha itu? Yang saya funding itu Pak Donald. Jadi kadang begini Bapak Ibu, kadang-kadang investor itu tidak menginvest bisnis Bapak Ibu, tapi dia menginvest kita sebagai pemilik usaha. Karena sekali lagi, nah ini bisnis Bapak Ibu, ini masalah trust. Ya, jadi itu nggak jauh-jauh dari bisnis konvensional, bisnis apapun, itu nggak jauh-jauh dari namanya trust atau kepercayaan. Nah, jadi kriterianya isi itu kriterianya. Ya, jadi memang nggak jauh-jauh, selain Bapak Ibu juga memiliki kemampuan, misalnya nih financial projection, kemudian business model, itu banyak. Nah, itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Tapi yang namanya trust, yang namanya visi, itu agak susah diajarin. Itu harus dari kita sendiri. Mungkin itu sih kriterianya. Nanti kalau mau lebih jelas tuh enaknya memang kita harus one on one atau dalam kelompok kecil tuh lebih enak dijelaskan. Lebih enak kalau onsite ya Pak ya? Ya. Kalau memang minat itu kan enak tuh. Sambil ngopi gitu Pak ya? Ya benar. Ya mungkin dari
Bapak Ibu yang ada di Zoom ini saat ini yang sudah bergabung, yang ingin bertanya boleh membuka mic-nya dengan cara unmute dan langsung bertanya. Saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu. Pertanyaannya udah habis, Mas Masih, Bang masih ada. Stefan? Oh, masih ada ya. Ya, jadi apa namanya? Jadi ini ya, tadi saya sedikit menambahkan, Bang Seto tadi sudah memberi beberapa peluang tadi ya. Kebetulan juga beliau sendiri adalah person in charge-nya ya. Benar ya Mas Seto ya, untuk yang 1000 startup. Ini merupakan programnya Kominfo ya. Ya. Dan di situ memang sekarang pemerintah kita lagi fokus untuk memerhatikan segmen startup ini. Karena kenapa? Karena memang ekonomi startup ini sebenarnya juga akan dijadikan penunjang atau tulang punggung ekonomi kita ke depannya. Gitu. Apalagi di tengah COVID begini, memang startup ini satu-satunya solusi lah yang harus kita nggak bisa pungkiri. Tadi dibilang digitalisasi itu suatu keniscayaan ya. Jadi kita senang nggak senang, siap nggak siap, ya memang kita harus akan masuk ke dunia tersebut. Nah, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian, jemaat khususnya jemaat Tabga, ini ada banyak peluang yang coba kita perkenalkan. Seperti minggu lalu, kita juga koperasi sudah mengenalkan bagaimana kita sudah mempunyai jejaring dengan teman-teman di Dinas Koperasi dan UMKM, bahkan langsung kepala dinasnya. Artinya yang mengambil keputusan untuk menentukan hal-hal penting di dunia UMKM. Saya pikir UMKM ini banyak di Tabga. Kemudian yang kedua, kita juga kemarin bisa berjejaring dengan Bank Mandiri, yang notabene juga sebenarnya juga pengambil keputusan juga, sehingga ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa mendapatkan jawaban yang pas gitu ya, atau menggunakan persyaratan-persyaratan apa nih yang memang harus kita penuhi sehingga kita bisa dibilang bankable kemarin. Nah hari ini luar biasa sekali nih, Mas Seto udah saya juga tadi baru dapat informasi ini sebenarnya tentang Mas Seto PIC untuk 1000 startup ini. Ini bisa mungkin Mas Seto jelaskan juga ya bahwa ini nggak setiap provinsi ya ada. Enggak, ya tidak semua provinsi Pak. Hanya kota-kota pilihan aja ya? Ya, cuma ada di 16 kota Pak. 16 kota. Jadi bisa bayangkan ada 540 kota ya. Ya 500-an kota kabupaten, itu hanya dipilih 16 kota. Jadi bisa bayangkan, puji Tuhan sekali, Batam itu bisa dipilih. Kota Batam ya, bukan Kepri secara... Bukan Kepri, Pak, Kota Batam. Nah, jadi Batam itu bisa dipilih, dan puji Tuhan sekali lagi, Mas Seto itu dipercaya untuk sebagai PIC-nya lah di sini. Jadi beliau juga yang akan menentukan juga startup-startup mana yang dianggap memiliki kompetensi untuk dibantu oleh pemerintah. Ini ujungnya nanti akan dibantu pemerintah ya, Mas Seto? Iya, dibantu Pak. Nanti juga langsung kayak pemerintah juga nanti akan langsung nodong investor Pak. Oh gitu ya? Iya. Tapi nggak serta-merta hanya soal finansial aja ya? Enggak, plus ya akses macam-macam lah Pak kalau udah berhubungan sama pemerintah kan. Dibukakan akses lah. Ya, jadi saya cuma mengimbau, mengajak rekan-rekan jemaat untuk yuk kita manfaatkan semua resources yang sudah ada di saat ini yang sudah kita lakukan jejaringnya. Baik, saya kembalikan lagi ke Abang Stefan. Ya, masih ada pertanyaan kayaknya itu. Terima kasih Pak Donald. Sampai jam berapa kita Pak Donald? Sampai 8.30 Bang Stefan. 8.30 ya. Schedule-nya. Ada pertanyaan lagi nih Mas Seto dari Ibu Hana Chen. Dikatakan, saya tahun lalu ikut acara 1000 startup di GBK. Namun karena pada saat itu acara tersebut harus buat tim saat itu juga dan dikarenakan orang-orang di dalamnya baru ketemu gitu. Sementara di dalam tim tersebut udah harus pulang ke daerah masing-masing. Nah, jadi pertanyaannya Mas Seto,
Apa yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memilih tim di 1000 Startup ini? Ya, jadi ini tahun lalu ya Bu Hana ya. Jadi waktu Ignition Nasional, waktu itu banyak banget tuh ya, ada si Nadim, ada si William, ada Bu Susi, nah, itu saya juga nonton tuh, tapi online. Ya. Jadi sebenarnya nanti Bapak Ibu untuk masuk ke program 1000 Startup ini memang boleh individual. Boleh individual, kemudian nanti seiring program, jadi itu programnya ada 4 tahap ya. Jadi ada workshop, ada hack sprint, ada inkubasi, sama apa lagi gitu. Nah, jadi di workshop, nanti di awal, di program workshop itu Bapak Ibu bisa sendirian. Karena workshop itu benar-benar belajar. Bapak Ibu akan disuruh belajar fundamental untuk membuat sebuah startup. Nah, nanti di berikutnya, nah Bapak Ibu akan diajak untuk membuat tim. Nah, sebenarnya kriteria apa sih yang diperlukan ketika memilih tim? Kembali lagi, either kita memilih atau mereka yang mau gabung. Hanya ada 2 itu saja. Nah, kriterianya sebenarnya kalau misalnya Bu Hana basicnya misalnya accounting misalnya. Ya, Bu Hana harus milih orang technical, 1. Dan mungkin 1 lagi orang bisnis. Jangan semuanya orang accounting yang diajak. Yeah. Jago ngitung semua nanti gitu. Tapi nggak ada yang ngerti teknologinya gitu. 1. Jadi itu kriterianya. Jadi kita milih orang berdasarkan kemampuannya. 1. Yang kedua adalah dia sevisi nggak sama kita. Karena gitu, karena nanti di program 1000 Startup ini tidak semuanya orang punya ide yang mau join. Bahkan ada orang yang memang berharap ingin join di startup. Gitu. Jadi tidak semua mau bikin startup justru. Jadi ada juga orang-orang yang berharap pengen gabung ke startup. Ya, jadi sesimpel itu sih, kalau memang Bu Hana dapat orang yang sevisi dengan Ibu, itu akan lebih enak. Tapi kalau memang nggak sevisi, memang agak susah, karena itu pasti nggak akan bertahan. Gitu. Itu sih kalau menurut saya sih, sesimpel itu. Ini ada satu lagi kayaknya Mas, setara pendidikan ini. Iya, langsung aja Mas Eto. Ya, saya langsung aja nih, Bapak Alfred Haiko. Nah, jadi masih berpotensi nggak sih bikin startup pendidikan? Ya, justru sangat berpotensi, Bapak Ibu. Pendidikan saat ini semuanya online dan segala macam online. Sebenarnya startup pendidikan masih sangat dibutuhkan. Karena dunia pendidikan ini nggak akan pernah mati. Hemat saya ya, karena saya juga tergoda, ya saya tergoda untuk anak-anak saya itu saya stop sekolah konvensional. Karena saya ngelihat nih bukannya promosi atas satu merek yang tadi saya sebutkan, karena ternyata kualitas pengajaran yang saya dapatkan dari online jauh lebih bagus. Anak-anak saya malah lebih suka yang online dibanding yang konvensional dibikin online gitu. Jadi sebenarnya potensi sangat besar. Karena misalnya nih, kita waktu itu pernah ngebimbing salah satu anak Poltek waktu itu juga punya startup pendidikan. Cuman sayang sekali di era pandemi ini malah mereka tidak mau melanjutkan. Padahal masanya justru sekarang kalau mau bikin startup pendidikan. Apapun itu bentuknya. Tapi memang kita harus bicara bentuknya jangan sampai benar-benar mirip dengan apa yang sudah ada. Kalau Bapak Ibu membuat yang benar-benar mirip dengan apa yang sudah ada, itu seperti kita semut lawan gajah gitu. Jadi agak susah. Tapi bukan berarti tidak akan berhasil ya. Bukan berarti tidak berhasil. Asal kita punya sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah ditawarkan saat ini, kemungkinan untuk berhasilnya masih ada. Jadi kalau pertanyaannya apakah berpotensi? Sangat berpotensi untuk saat ini. Gitu. Ya. Gimana Pak Donald? Ada tambahan? Keren. Maksud saya luar biasa penjelasannya. Luar biasa ya. Nah, kali ini ada pertanyaan langsung dari Ketua Koperasi kita nih, Mas Eto. Ya, dikatakan gini,
menurut Mas Seto nih, kita kan punya jemaat nih sekitar 17.000 jemaat. Tabga. Kira-kira menurut Mas Seto, ya, potensi startup apa yang cocok untuk dikembangkan di komunitas 17.000 ini? Wah, ya banyak sekali Pak ya. Ya, kalau saya disuruh jawab sekarang mungkin susah karena saya ya kita pasti butuh waktu karena saya belum terlalu kenal dengan komunitasnya ya. Saya harus tahu tipikalnya karena saya biasanya orang yang kalau mau kasih pendapat saya butuh data dulu. Jadi karena 17.000 itu jumlah yang sangat besar. Jadi kemarin saya lihat beberapa inisiatif dari koperasi itu bikin marketplace sendiri, bikin ini sendiri. Itu sebenarnya bagus sudah. Karena artinya dengan 17.000 ini sebenarnya Tapga ini bisa berdiri sendiri. Karena dengan 17.000 itu sebenarnya ekonominya bisa jalan. Cuman sekali lagi saya selalu bilang sama teman-teman bahwa tidak segampang itu membuat platform digital kalau tidak ada yang mau fokus ngurusin itu gitu. Nah, jadi kayak Tapga punya sekolah misalnya kan. Ya kalau kita mau bicara liar ya, omongan liar ya, sekolahnya dibubarin aja, kita buka semua jadi digital semua. Itu aja bisa hidup. Karena kita bicara liar aja ya. Sekarang yang namanya paket ABC itu sudah diterima di semua university. Dulu kita paket ABC itu kayaknya malu banget gitu, ketahuan banget nggak pernah sekolah gitu kan. Tapi kan sekarang paket ABC itu diterima. Dan sekarang Bapak Ibu bisa lihat kayak mungkin dari perusahaan Pak Donald, perusahaan teman-teman yang di sini, kami udah nggak lihat lagi yang namanya, maafin ya, saya tidak mau kami udah nggak lagi lihat yang namanya ijazah. It doesn't matter ijazah itu, karena yang kami lihat adalah skill-nya. Ya, ini dari 17.000 ini aja banyak sekali usaha yang bisa dibangun. Ya, pelatihan misalnya, tadi ada yang tanya tentang pendidikan, pelatihan. Dari 17.000 ini, betapa banyak SDM yang bervariasi. Kemarin tim, ya Pak Donald bicara tim multimedianya Tapga aja keren, alatnya keren, tekniknya bagus. Sebenarnya itu aja bisa tuh melatih bukan cuma tim multimedianya aja, tapi jemaat juga mungkin dilatih untuk belajar di multimedianya misalnya. Jadi kalau mau bicara potensi sangat banyak, dan ini bisa untuk kesejahteraan jemaat itu sendiri. Memang harus ngobrol banyak. Agak susah kalau disuruh menyebutkan semuanya karena idenya banyak banget. Mungkin inilah satu alasannya Mas Seto sering-sering datang ke Tapga supaya kita bisa banyak bro. Benar, biar lebih dekat ya. Benar, jadi banyak ya. Jadi garap. Benar. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada admin daripada Koperasi Tikul untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan jika ada Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan Koperasi Tikul. Silakan Ibu Lita. Bu Lita yang mungkin nggak on ini. Nggak on kali. Iya. Ya, mungkin bisa disampaikan aja, Bang Stefan. Mungkin lagi ketinggalan. Jadi kita membuka terus pendaftaran untuk menjadi anggota koperasi. Sehingga lewat koperasi ini kita bisa lebih banyak untuk sharing, untuk lebih banyak untuk saling upgrade satu sama lain. Ya, mungkin itu dulu sih, Bang Stefan. Untuk pendaftaran itu bisa melalui website juga langsung. Oh iya Pak. Websitenya apa Pak? Websitenya tikul.co.id. Nanti dipilih pendaftaran di situ. Oke. Yang pasti koperasi kita ini punya banyak program dan kemudahan-kemudahan yang disediakan bagi semua anggotanya. Ada amin Bapak Ibu? Amin.
Ya, setelah melakukan beberapa webinar dan kita juga berharap ini bukan webinar terakhir ya. Ya. Donald, akan ada webinar-webinar yang lain yang tentunya bisa memperlengkapi setiap kita yang ingin mengupgrade wawasan, ya, potensi, talenta dan sebagainya. Dan melalui webinar ini juga kita bisa semakin mempunyai banyak koneksi. Benar ya Pak Donald ya? Amin. Oleh sebab itu selama webinar berlangsung bisa saling private chat untuk bertanya nomor handphonenya berapa ya, di mana lokasi usahanya dan segala macam gitu. Ya, puji Tuhan, kurang lebih 1 jam 10 menit kita sudah mendengar pemaparan dari Mas Seto sebagai narasumber kita. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Seto. Terima kasih banyak buat Mas Seto. Kiranya diberkati usaha, ya, diberkati setiap bisnis, dan tentunya bisa menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi ya Mas Seto. Terima kasih. Amin, amin. Dan terima kasih juga buat setiap para Bapak Ibu pemirsa yang ada di YouTube channel GB Tabga yang sudah mengikuti webinar ini. Ada juga yang dari dalam mobil seperti Ibu Dea mungkin ya, dari dalam mobil. Ini effortnya cukup luar biasa ya. Semangat ya. Oleh sebab itu ayo di webinar-webinar berikutnya kita lebih semangat lagi. Dan pada kesempatan ini juga kita akan mendengar kata sambutan dari Gembala kita, Pastor Hani Andris, yang akan diwakili oleh wakil daripada Gembala kita, yaitu Pendeta George Rudi Pasaribu, MTH. Silakan Pak. Baik, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Bang Jor. Wah, luar biasa. Pertama saya ucapkan terima kasih buat yang memprakarsai kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami menyebutnya produktif di masa pandemi. Terima kasih buat pengurus dari Tikul, Operasi Tikul, khususnya Bapak Ketua, Bapak Donald, dan khususnya untuk narasumber kita malam hari ini, Bapak Arseto. Ini orangnya pasti sih. Tapi berikan waktu buat kita itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa tidak kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Mas Setonya. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita di masa sekarang apa yang bisa kita lakukan, seperti apa yang dikatakan oleh gembala kita, what is in your hand, apa yang ada di tangan kita yang kita bisa kembangkan bersama-sama. Daripada kita harus hanya menunggu dan pasif dan tidak melakukan apapun. Tapi mendengar apa yang dipaparkan oleh Mas Seto pada malam hari ini, kesempatan ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bukan berarti hanya sekedar ada niat kemudian it's gonna be easy. Enggak, kita perlu kembangkan lagi, kita take time, kita berikan waktu, itu juga investasi yang sangat penting, sehingga apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kita ini, itu bisa akan berkembang. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah penyertaan dan pertolongan Tuhan atas anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Jadi kami optimis, kami percaya Bapak Ibu yang sudah memulai sesuatu yang baik seperti ini, kita kembangkan lagi, kita berdoa buat tim kreatif, tim media, dan khususnya Tikul sebagai promotor dari kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menampung saran dari semua peserta. Kita mau lihat hal apa lagi yang kita bisa kembangkan, mungkin ke depan setelah kita ikutin langkah awal seperti yang Pak Seto katakan, mungkin ke depan akan ada grup-grup diskusi yang lebih spesifik, ada klaster jenis usaha seperti ini, atau bahkan lebih jauh lagi menemukan antara supply dan demand. Ya, semoga ini cita-cita jangka panjang kita ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya ide, punya resources, punya sesuatu produk, itu sudah memiliki pasar yang jelas. Bertemu dengan orang yang tepat juga merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan usaha kita. Jadi kami berdoa supaya Bapak Ibu semuanya juga bertemu dengan partner yang tepat, ya, partner yang tepat yang akan memberikan energi, vitamin buat kita untuk maju bersama-sama. Jadi akhir kata kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti di Zoom, ya, dan juga yang mengikuti secara live streaming di YouTube. Ya, kami percaya apapun yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan menyertai. Melangkah dengan iman dan keberanian, temukan mitra yang tepat,
untuk memulai. Dan Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jos Rudi yang sudah memberikan kata sambutan pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan menutup webinar kita yang akan nanti ditutup langsung oleh hambanya Pendeta George Rudi untuk menutup dalam doa dan sekaligus doa berkat, kita akan foto bareng dulu Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon semua Bapak Ibu untuk membuka videonya di Zoom supaya kita bisa foto bareng. Ayo Bapak Ibu, Pak Joni, Pak Hari. Ada mabar, ada nobar, ada pobar. Oke. Gak bebas ya Bang? Gaya bebas. Yuk Pak Jason, Pak Theo, Pak Miki yang ada di Manado. Bu Hana juga belum ikut kameranya. Ya, Pak Freddy Tang, ya. Bu Hana ya. Oh. Oke ya. Sudah semua? Pak Theo belum? Oke. Joel, oke. Oke, kita akan ya 1, 2, 3. Sekali lagi, kasih jempolnya dong. 1, 2, 3. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan, buat acara malam hari ini. Dan kami persilakan kepada Pendeta Jos Rudi untuk menutup dalam doa. Foto sekali lagi dulu, salam tikul dulu. Oke. Oh, Salam tikul ya. Salam tikul. Ini tangan kanan semakin. Ya. Berarti cantik ya. Berarti cien, cair. Cien. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Silakan Pak George untuk menutup. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan dan kita akan tutup di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini untuk pertemuan webinar kami ya Tuhan melalui platform Zoom dan juga YouTube. Terima kasih khususnya kepada yang memprakarsai pertemuan ini untuk pengurus Tikul, Bapak Donald dan tim, Tuhan memberkati. Demikian untuk narasumber pada malam hari ini, Pak Arseto ya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menghadirkan hamba-Mu di tempat ini menjadi berkat. Kiranya terus-menerus hamba-Mu ini dapat menjadi garam dan terang berkat bagi banyak komunitas khususnya yang akan membangun bisnis ya Tuhan, startup bisnis. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kembali apa yang hamba-Mu kerjakan, berkati usahanya, berkati semua upaya yang dia lakukan, khususnya kesehatan dan juga keluarganya Tuhan memberkati. Kami boleh bertemu kembali dengan kesempatan, dengan ide yang baru, dengan gagasan yang baru, dengan materi yang baru. Terima kasih buat seluruh umat-Mu yang mengambil langkah meresponi kesempatan ini ya Tuhan Yesus. Engkau sudah melihat isi hati mereka, Engkau melihat langkah iman yang mereka ambil malam hari ini dengan memberikan waktu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati sesuatu yang mungkin masih bersuara kecil di dalam hati mereka, tapi ada dorongan yang Tuhan berikan kepada mereka sehingga mereka boleh melangkah dengan iman, memulai dengan keberanian, memulai usaha mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memberkati apa yang kami kerjakan. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan, Engkau akan membuat perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkau akan menempatkan kami seperti tanaman di tepi aliran air yang tidak pernah berhenti berbuah. Demikian masa depan dari usaha anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat malam hari ini kami bersyukur dimanapun umat-Mu berada, Tuhan melindungi. Kami bersyukur menutup sesi pertemuan kami webinar pada malam hari ini dengan berkat daripada Tuhan. Kita buka hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau karunia-Nya. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam. Stay safe. Yesus memberkati. Terima kasih Pak George. Nah, Pak Terima Donald. kasih Pak Seto. Terima kasih semuanya. Bang Stefan, luar biasa.